Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Jemaat sekalian, hari ini hari sukacita buat saya untuk kembali memberkati saudara lewat program pelayanan media ini. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara berkata, pendetaku, kenapa pendetaku berjalan-jalan terus? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini persis saya ada di tanah perjanjian, saudara-saudara, sekaligus memimpin rombongan dan sekaligus mendoakan setiap saudara sekalian, sekaligus istilah rohaninya bilang ngecas baterai, saudara-saudara, ya kan? Kalau di tanah perjanjian kita bisa mengisi kehidupan kita lagi berkontemplasi, ya kan? Kan pendeta masih mesti terus belajar, pendeta kan masih mesti terus di-charge akinya, baterainya, ya kan? Karena kalau pendeta ngomong terus tanpa di-charge baterainya, waduh, akhirnya sudah dapat kata-kata kosong dan kata-kata sia-sia. Karena itu izinkanlah saya bersama dengan rombongan ada di tanah perjanjian. Tetapi tanggung jawab saya memberitakan firman buat siap saudara. Tetap harus saya jalankan karena kita harus selesaikan pembahasan kita tentang an extraordinary prayer. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya betul setelah kita banyak belajar tentang doa, ada begitu banyak peningkatan di jemaat sekalian. Karena itu saya menyapa setiap jemaat Tuhan di Ibadah Raya, di Tamres ini, di Kelapa Gading, di UPH, di BSD, saudara-saudara, haleluya. Ya kan, BSD harus tetap semangat, berkat Tuhan terus menyertai kita sekalian, haleluya. Dan rekan-rekan di Bekasi, haleluya, ayo terus cari jiwa. Banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi Tuhan tetap sumber kekuatan kita. Bekasi katakan amin, haleluya. Yang lain juga bilang amin, mantap saudara-saudara, ya kan. Di Season City, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Walaupun sudah 2 minggu berselang, tetapi tetap saya mengucapkan gongsi facai, ya kan. Siapa yang dapat itu, apa tuh, handphone, Blackberry, ya kan, iPhone, ya kan. Wah, yang dapat senyum-senyum, ya kan. Siapa yang dapat angpau 1 juta. Lagi gak ke gereja pendeta, udah 2 minggu. Jalan-jalan di Ancol, darah Yesus, ya kan. Jemaat Tuhan di Medan, di Makassar, haleluya, Medan Horas. Makassar diberkati Tuhan, ya kan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa terus Makassar supaya jangan terus rusuh, iya kan. Akibat pilkada ini pokoknya kita doakan yang terbaik buat Makassar, yang terbaik buat Sulawesi Selatan. Tuhan sudah sediakan, haleluya. Jemaat Tuhan di Palangkaraya, haleluya, shalom. Di Bogor, puji Tuhan. Sekarang udah gak kirim-kirim banjir lagi yang di Bogor, haleluya. Di Bali dan di Bandung, haleluya, puji Tuhan. Jadi seluruh cabang-cabang kita menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa ini. Karena hari ini dalam an extraordinary prayer ada 33 doa yang luar biasa. Saya secara khusus sedang mau membahas tentang salah satu doa yang sangat luar biasa buat saya. Kalau saudara bertanya kepada saya, pendeta, kenapa ini sangat luar biasa? Karena doa ini dinaikkan dalam situasi yang sangat berat. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa pendeta doa ini dinaikkan dengan sangat berat? Karena menurut penafsir Alkitab, bahwa doa ini dinaikkan di tengah Yunus dalam kondisi menuju pada kematiannya. Sebagian berkata Yunus dalam keadaan koma. Sebagian lagi berkata Yunus sudah melihat jalan kematiannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yunus ada dalam situasi kemustahilan. Dia ada di perut ikan, saudara. Dan selalu saya katakan, untung Yusuf berdoa. Untung Yunus berdoa. Untung Yunus taat. Untung Yunus bertobat. Makanya dia keluar lewat depan. Saya tidak lanjutkan. Seandainya Yunus tidak bertobat. Seandainya Yunus tidak berdoa, saudara-saudara. Haleluya. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia tidak keluar lewat depan. Keluar lewat aturan resmi yang biasa-biasa, saudara-saudara. Dan itu berarti lewat belakang. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa kemustahilan bukan alasan untuk tidak berdoa. Sehingga kalau saya boleh memberi judul doanya Yunus, maka doa yang saya beri judul dalam doa Yunus ini adalah doa dalam kemustahilan. Artinya begini, ya kan. 2 minggu yang lalu saya bicara, sukar bukan berarti mustahil. Tetapi hari ini saya bicara mustahil bukan berarti kematian. Mustahil bukan berarti kehancuran. Mustahil bukan berarti akhir dari segala sesuatunya. Kemustahilan yang kita hadapi dengan doa akan membawa kita
pada kemenangan, kemuliaan, berkat, dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama bilang sama saya, mustahil. Ya ilaha illallah, lemes banget. Ayo sama-sama bilang sama saya, mustahil bukan berarti akhir. Amin. Kalau selama menghadapi hal-hal yang mustahil, ingat, kita masih punya Tuhan. Haleluya. Sama-sama yang bilang sama saya masih punya Tuhan. Haleluya. Nah, buka Alkitab kita sama-sama. Kita mau belajar doa Yunus ini. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10 demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Bayangkan dalam pikiran saudara, picture in your mind, apa yang ada dalam pikirannya Yunus ketika dia ada di dalam perut ikan. Dia nengok kanan kangkung, dia nengok kiri, teri, dia lihat ke atas, udang, dia lihat ke bawah, wah lubang untuk dia keluar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa artinya berdoa Yunus pada Tuhan Allah dari dalam perut ikan itu? Coba picture in your mind. Kira-kira apa yang ada dalam pikirannya Yunus? Pasti yang ada dalam pikiran Yunus mati dah gua. Pasti yang ada dalam pikiran Yunus gak ada jalan. Pasti yang ada dalam pikiran Yunus mau diapain juga, saya pasti mati. Tetapi saya mau bilang, mustahil bukan berarti saat untuk kita berhenti berdoa. Mustahil bukan saat berarti kita berhenti beriman. Mustahil bukan berarti saat kita angkat tangan dan menyerah. Ketika semua orang bilang ke telinga kita mustahil. Ketika semua orang bilang gak ada jalan keluar. Bahkan ketika batin kita berkata mustahil. Tetap lipat tangan kita. Tetap tutup mata kita. Tetap berharap kepada Tuhan kita. Allah kita tidak pernah gagal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Wih. Amin. Apa sih kita ini? Ada masalah sedikit, aduh kayaknya gak kuat. Aduh kayaknya gak sanggup. Aduh kayaknya gak mampu. Yunus sudah ada di perut ikan. Selesai. Tapi dia masih berdoa. Dalam pikirannya setan sudah bicara percuma. Dalam nuraninya setan sudah menguasai dan berkata, tidak ada gunanya. Dalam jiwa dan batinnya sudah ada teriakan keras yang berkata, mana Tuhan yang katanya sanggup membela? Kamu sudah salah, kamu dikutuk sekarang hancur binasa. Tapi hari ini saya mau bilang, situasi kutuk begitu berat sekalipun menekan kita. Selama kita masih bisa berdoa kepada Tuhan, di situ kita melihat jalan keluar yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Lihat selanjutnya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu. Dia bukan berdoa di meja kerjanya. Dia bukan berdoa di altar gereja. Tapi di dalam perut ikan katanya. Dalam kesusahanku. Aku berseru kepada Tuhan. Terjemahan aslinya bilang dalam kemustahilanku. Aku berseru kepada Tuhan dan dia menjawab aku. Artinya apa? Di tengah aku merasa gak ada jalan. Di tengah aku merasa sudah gak mungkin. Somehow, somewhere, I heard a sound. Aku dengar bunyi. Aku dengar suara yang berkata, aku masih bisa menolong engkau. Pertanyaan saya cuma dengar suara setan atau bisa juga masih mendengar suara Tuhan? Kadangkala kalau kita emosi sama orang, kita cuma dengar suara setan. Habisin aja, bunuh aja, hancurin aja, sikat aja, hajar aja ya kan? Atau kita masih bisa dengar suara Tuhan, sabar. Tuhan menjadikan semuanya indah. Tuhan menjadikannya segala sesuatunya untuk kebaikanmu. Kamu tetap mengasihi, kamu tetap mengampuni, kamu masih tetap memberkati. Maka aku buka tingkap-tingkap langit.
Ada banyak istri ketika kecewa sama suami yang dia dengar cuma suara setan. Udah cerai aja, udah kabur aja dari rumah, udah percuma punya laki kayak begitu. Ingat bekas pacar kamu waktu kuliah, kan sekarang juga udah duda. Ayah! Hancur. Ada ibu-ibu di Season City lagi nih. Kenapa Bu? Pengalaman pribadi ya Bu? Ibu aneh-aneh aja Bu ya kan. Itu dia yang di Makassar. Aduh, mikir gembala gua nggak ada. Pak Gilbertnya juga nggak ada. Lain kali Pak Gilbert kalau ke Israel, jangan ajak-ajak gembala saya dong. Oh saudaraku, iya Pak Denny sedang bersama dengan kita di Tanah Perjanjian. Karena itu juga setiap saudara diberkati lewat tayangan media ini. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Sederhana aja ayat ini bilang, iya kan? Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Artinya apa? Dalam masa kemustahilan ini, bukan hanya suara setan yang aku dengar, bukan hanya suara kekhawatiran yang aku dengar, bukan hanya suara kepahitan yang aku dengar, aku masih mendengar suara Tuhan bicara kepadaku. Saudara-saudara yang mungkin mama dan papanya broken home, pertanyaan saya, betul pahit buat saudara. Pertanyaan saya, saudara masih bisa dengar suara Tuhan? Saudara-saudara yang sedang gagal hari-hari ini, saudara-saudara yang sedang dimaki, orang direndahkan, orang dipojokkan, orang disakiti, orang, pertanyaan saya. Apakah saudara masih bisa dengar suara Tuhan? Tuhan menjawab saudara, Tuhan menguatkan saudara, Tuhan menghibur saudara, Tuhan membimbing saudara, Tuhan memberi semangat buat setiap saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Ketika saudara masih bisa mendengar jawaban Tuhan, itu yang memberi semangat. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah apa? Dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Kemustahilan bukan akhir dari perjuangan iman kita. Yunus menyebut situasinya seperti dalam situasi dunia orang mati. Berarti dia memang sedang menuju pada kematiannya. Saya bisa bayangkan dalam perut ikan itu dia sesak. Dalam perut ikan itu dia udah bilang gak ada jalan, gelap situasinya, sudah tidak ada lagi harapan untuk berbuat sesuatu. Tapi di situ dia masih bilang, Tuhan menjawab aku. Tuhan memberi semangat, Tuhan mendengarkan suaraku. Ayat 3. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu kau terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ayat yang keempat. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Dengan lain kata, orang yang sedang ada dalam kemustahilan, jangan salahkan siapa-siapa. Dia harus ngerti dulu, Tuhan memang saya salah. Tuhan memang saya buat dosa. Tuhan memang saya ambil keputusan yang keliru. Tanpa berani mengakui kesalahan kita, kita tidak pernah akan lihat pintu terbuka. Tanpa berani mengakui kekurangan kita, kita gak akan pernah melihat cakrawala baru dalam hidup kita. Kalau kita cuma mau nyalain orang, dia salah, dia salah, dia salah. Buat saya, saudaranya seorang kanak-kanak. Saudaranya seorang yang mentalnya mental kekanak-kanakan. Yang cuma bisa pandainya nyalain orang. Ya saya begini gara-gara orang tua saya begini gara-gara adik saya begini gara-gara kakak saya begini gara-gara ipar saya begini gara-gara mertua saya begini gara-gara guru saya begini karena tetangga saya gara-gara begini karena om saya dulu mau memperkosa saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya cuma mau bilang setiap orang badainya berbeda-beda. Jangan salahkan siapa-siapa. Roma 8 ayat 28 bilang, Allahku turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Selama saudara masih lihat kesalahan orang, yang ada hanya pembenaran diri, kesombongan, dan tindakan-tindakan yang keliru. Tindakan-tindakan bermental kekanak-kanakan. Tapi waktu sudah mulai bangkit dan berkata, okay, I have to change my life. Aku harus rubah hidupku. Banyak yang perlu aku perbaiki. Aku masih banyak salahnya. Aku harus bereskan. Maka di situ cakrawala baru terbuka. Kemuliaan Allah dinyatakan. Mujizat Allah terjadi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. 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 Amin. Itu kuncinya. Lihat kan? Segala air telah mengepung aku. Mengancam nyawaku. Samudera merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Ya kan?
Bayangkan, dia bilang ini sobakimu ini. Ya kan, lumut lautan membelit kepalaku. Tapi kepala, kalau Yunus Manado dia bilang, tapi kepala sobakimu ini. Ayat ke-6. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Artinya, aku wajar menerima penghakiman. Ya, yang pertama kalau kita ngakui salah, kita siap bayar harganya. Kalau kita nggak mau ngakui salah, kan kita soal kenapa begini Tuhan, kenapa begini loh. Yunus tidak mempersoalkan itu, Yunus tahu persis dia salah. Karena itu dia merendahkan diri, dia siap bayar harganya. Dan di mana ada kerendahan hati, di situ ada mujizat. Sebelum saudara berani merendahkan diri, ciri orang yang merendahkan diri, dia berani mengakui kesalahannya. Ciri dari orang sombong selalu orang lain yang salah. Dia yang nggak benar, dia nggak benar, dia nggak benar. Kalau saudara selalu cuma nunjuk orang lain, kamu nggak benar, kamu nggak benar, dia nggak benar, dia nggak benar. Itu bukti hatimu satu keras, yang kedua hatimu busuk, dan yang ketiga engkau dikuasai oleh kesombongan dan tinggi hati. Ngerti? Jangan marah ya, jangan marah. Pendeta kan kasih tahu karena sayang sama saudara. Iya, karena sayang sama saudara. Iya, sayang. Kalau pendeta nggak tegur saudara, berarti pendeta itu pendeta yang nggak punya hati untuk hidup saudara. Saya gembala yang sayang sama saudara. Saya tegur saudara supaya apa? Hidupmu berubah, rumah tanggamu bahagia, hidupmu berkemenangan, jalan-jalanmu penuh mujizat. Yang setuju katakan amin. Orang kalau rendah hati, dia berani ngakui salah. Karena dia berani ngakui salah, kalau ada harga yang harus dia bayar karena kesalahan dia siap. Tapi karena dia merendahkan diri dan hati seperti itu, maka Tuhan akan mengangkat dan menyatakan kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita lihat selanjutnya ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu dalam aku, teringat aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan Dia mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur, astaga luar biasa. Bayangkan di tengah kemustahilan seperti itu, masih ada kalimat yang hebat yang dinaikkan Yunus. Aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Haleluya. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan pada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. My God. Ini yang selalu saya bilang. It's a simple God. Bayangkan Yunus masuk dalam a very complicated problem. Ingat, seringkali hidup kita jadi rumit karena dosa kita. Coba lihat. Bapak-bapak yang berselingkuh, tiba-tiba perempuannya hamil, wah bingung. Wah cari tempat untuk apa namanya gugurkan kandungan. Wah nanti tiba-tiba rasa bersalah lagi. Wah tiba-tiba mau digugurin, nggak jadi, nggak bisa, ya kan? Ada ya. Lalu bingung, wah nanti istrinya begini, anak-anaknya kabur dari rumah, anak-anaknya pakai narkoba, lalu bingung, aduh kenapa hidup jadi rumit. Dosa membuat hidup ini jadi ribet dan rumit, saudara. Coba pelajari. Orang yang hidupnya dalam dosa, akhirnya awalnya dia rasa enak kan, tanpa dia sadari, dia masuk ke hutan yang bingung, dan akhirnya waktu dia udah di dalam hutan, dia bingung nih keluarnya gimana nih situasi begini. Coba lihat, makin sudah hidup dalam dosa, makin sudah terjebak, iblis tuh licik. Kayaknya sudah benar terus kan. Orang kan kalau hidup gitu kan, dia ngerasa benar, wah ini semua yang salah, semua yang salah, semua yang salah. The end of the day, dia masuk di tengah hutan dan dia bingung. Ini keluarnya gimana ya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau saudara dalam situasi itu, bisnis saudara sedang bingung, hari-hari hidup saudara bingung, your marriage confused, ya kan? Pernikahan saudara bingung, karena ekonomi saudara bingung. Kalimat saya cuma sederhana. Ambil langkah Yunus. Sadar, merendahkan diri, stop sama pemikiran, I was right. Saya selalu benar, orang lain yang salah. Tapi mulai change your mind, I was wrong. Saya salah, kenapa? My God is not a ribet God. Allah tidak pernah tuntun kita ke jalan yang ribet. Dosa selalu membuat hidup ini jadi ribet. Lihat apa yang terjadi dengan Yunus, karena pelanggarannya, karena dosanya, karena pemberontakannya. Akhirnya dia masuk sampai perut ikan,
sampai mau mati, sampai udah nggak ada jalan, sampai udah habis semuanya. Lihat jalan keluarnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun apa? As simple as that. When God said His word, waktu Tuhan sampaikan firman-Nya, yang ribet menjadi gampang. Tapi gimana sampai Tuhan berfirman? Dia harus lihat dulu hati kita bertobat. Dia harus lihat dulu kita sadar kesalahan kita. Itu sebabnya selama masih berkeras, saya benar, semua yang salah. Lihat aja. Yang ada, hidup selama makin lama makin ribet. Untuk Yunus gak ngotot seperti saudara itu. Kalau Yunus ribet, ngotot seperti saudara, keluar di belakang. Yang ketawa loh, mau keluar di belakang atau keluar di depan? Ya, kalau mau keluar di depan, bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Jangan marah, jangan apa, sadar dulu, beresin dulu sama Tuhan. Saya cuma mau bilang ya, iblis ahli, bikin segalanya jadi rumit. Rumah tangga, aduh, iblis kalau udah kerja, pelayanan aja bisa jadi rumit. Rumah tangga bisa jadi rumit. Hubungan orang tua dan anak bisa jadi rumit. Karena ekonomi bisa jadi rumit. Hubungan kita sama keluarga sendiri bisa rumit. Saya cuma mau bilang, kalau segalanya sudah mulai rumit, itu berarti setan sudah mulai masuk. Caranya sederhana, bertobat, berbalik, jangan salahkan siapa-siapa, lalu sudah mulai kagum. Setelah lihat Tuhan mulai berfirman, yang rumit buat Yunus, tiba-tiba buat Tuhan sangat simpel. Tuhan bilang, kan, maksudnya ikan, muntah. Ikan itu muntah. Bah, bukan teri yang dia muntahkan. Bukan udang yang dia muntahkan. Persis yang dia muntahkan Yunus. Itu kalau dia muntahkan depan orang, pasti orang bilang, ngelahirin. Tapi itu yang saya mau bilang, my God is not a ribet God. Allah saya bukan Allah yang ribet. Apapun yang complicated yang dibuat oleh setan, waktu Allah turut campur, Tuhan menjadikannya mudah dan gampang. Yang setuju, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Nah, makanya dalam pendahuluan saya catat begini. Iblis maunya selalu kita dalam sebuah pemikiran, wah mustahil. Mustahil rumah tangga saya bisa bertobat, mustahil suami saya bisa dijamah Tuhan, mustahil rumah tangga saya bisa dipulihkan, mustahil saya bisa dapat uang, mustahil saya bisa sekolahkan anak-anak saya, mustahil saya bisa terlibat dalam pelayanan, mustahil masalah ini bisa selesai. Iblis senang mengarahkan kita pada situasi kemustahilan. Makanya saya catat di sini, iblis ahli dalam menciptakan situasi kemustahilan. Iya ya. Sampai contohnya, ketika Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar sebagai pemerkosa, itu kan mustahil Yusuf bisa bangkit. Mustahil Yusuf bisa keluar, mustahil Yusuf bisa bebas, ya kan? Apalagi mau jadi pemimpin, mustahil. Waktu Daniel dibuang ke gua singa, mustahil. Waktu Sadrak Mesak Abednego dibuang ke dapur api, dipanaskan 7 kali lipat, mustahil. Ketika Paulus dan Silas dalam penjara, mustahil. Ketika Yesus disalibkan, mustahil. Iblis ahli dalam menciptakan situasi kemustahilan. Jadi jangan kaget kalau saya bilang, aduh pendeta kayaknya keadaan keuangan saya udah mustahil deh. Saya cuma bilang, permainan lamanya setan. Saya jangan terjebak. Lagu lamanya setan. Ya pendeta saya kan dulu kedukun pendeta. Sekarang kayaknya kutuk nih menguasai saya nih pendeta. Mustahil saya bebas dari kutuk ini. Saya cuma mau bilang lagu lamanya setan itu. Lagu lamanya setan. Lagu lamanya setan. Tapi saya cuma mau bilang, ketika iblis pojokkan kita dalam sebuah sudut yang bernama kemustahilan, Tuhan kita tetap Allah yang ahli. Memegang tangan kita, mengangkat kita keluar dari kemustahilan. Dan justru membawa kita pada kemuliaan yang setuju. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama bilang, dalam iman percaya saya. Orang mantap. Sama-sama bilang sama saya, dalam iman percaya saya. Tidak ada kata mustahil. Amin. Mustahil hanya milik orang-orang tidak beriman. Saya ulangi sekali lagi. Kata mustahil hanya milik orang-orang tidak beriman.
Saudara boleh bilang sama saya, tapi saya beragama, saya nggak peduli tahu. Orang beragama tanpa iman tetap percaya kata mustahil. Tetapi orang yang beriman dalam Kristus tidak akan pernah percaya kata mustahil. Karena di dalam Yesus kita lebih dari orang-orang yang menang. Yang setuju katakan amin. Nah, saya catat selanjutnya, klik. Iya kan? Adapun kemustahilan itu bisa terjadi, saya catat di sini, dalam 4 langkah. Yang pertama, kadang-kadang tanpa alasan. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba kita menghadapi situasi yang menurut kita mustahil. Aduh gimana ya? Saya nggak buat apa-apa. Saya nggak lihat apa-apa. Kok kenapa tiba-tiba bisa begini ya? Saudara, Yusuf buat apa sama istrinya Potifar? Yusuf buat apa? Yusuf buat apa sama istrinya Potifar? Yusuf buat apa? Nggak buat apa-apa tanpa alasan. Tiba-tiba ada aja orang iri, tiba-tiba ada aja orang untuk mencari keuntungan sesaat. Ada aja kadang-kadang orang demi kepentingan pribadi. Ada saja, loh kan persoalannya istrinya Potifar apa? Untuk nutupin kesalahan dia kan. Sebab dia takut dong, kalau tiba-tiba Yusufnya ngomong, oh ini begini. Waduh, Potifar bisa ceraiin dia kan. Jadi untuk kepentingan dirinya, untuk menutupi kesalahannya, untuk menutupi sesuatu dalam hidupnya, ya kan. Dia telanjangi saja Yusuf ya kan. Dia bilang aja Yusuf ini hendak memperkosa saya ya kan. Semua kan akhirnya jadi merasa wah dia yang benar gitu kan. Hanya untuk mencuci namanya sendiri. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Saya cuma mau beritahu. Dunia di mana kita hidup akan menghadapi hal-hal seperti demikian. Saudara bisa menghadapi hal-hal yang seperti menurut saudara tidak ada jalan keluar. Mustahil. Padahal nggak salah apa-apa. Saya cuma mau bilang tetap kuat. Amin. My God is not a blind God. Allah saya bukan Tuhan yang buta. Dia Tuhan yang tahu persis apa yang kau hadapi. Dia tahu persis apa yang terjadi. Dia tahu persis siapa saudara. Dia tahu persis apa yang kau kerjakan. Dan dia tahu cara menyelesaikan segala persoalanmu. Yang setuju katakan amin. Tugas kita cuma tenang. Tugas kita cuma berserah. Tugas kita jangan nyalain siapapun. Jangan benci siapapun. Jangan mengutuk siapapun. Jangan menyumpahi siapapun. Tugas kita tetap tersenyum. Tetap beriman. Tetap memandang Tuhan. Karena daripadanya lah pertolongan kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kemustahilan itu bisa terjadi karena apa? Pikiran yang membesar-besarkan masalah. Kadang-kala masalah kita sih nggak besar-besar amat, bener deh. Cuman pikiran kita aja gitu. Aduh kayaknya nih udah nggak masuk akal. Aduh kayaknya udah nggak bisa nih. Kayaknya udah nggak sanggup nih. Ya. Kita punya trombosit turun. Langsung kita pikir, aduh ini jangan-jangan. Waduh. Cancer lagi nih, kanker darah lagi nih. Waduh jangan-jangan, wah apa lagi nih, demam berdarah ini. Iya kan? Padahal cuman apa? Cuman infeksi tenggorokan terus darah. Iya kan? Kadang-kadang cuman persoalan kecil. Kita cuma sesak napas. Karena tatigo, iya kan? Apa itu tatigo? Keselak, iya kan? Cuman tatigo. Tatigo akhirnya kokehe ya kan, karena tatigo akhirnya batu-batu, karena tatigo akhirnya rasa sesak gitu kan. Waduh, karena rasa sesak langsung aduh jangan-jangan aduh kita kok jantung ini, aduh kita kok mau berangka ini, aduh kita kayaknya soknya tahan ini, aduh kita kok soknya kuat ini, aduh kita kok langsung pesan-pesan nanti kalau papa mati ya kan, bawa ke dokter ngatain cuma tatigo ya kan, cuma keselak saudara, darah Yesus. Aneh-aneh aja, iya kan? Orang sangir ini aneh-aneh. Ada orang sangir. Guru mau tes. Guru bilang begini. Buat ngana 1 sampai 10. Uang nomor berapa di hidup ngana? Ya kan? Dia cuma pengen tahu kan Tuhan nomor 1 atau apa ya. Uang nomor berapa? Karena uang nomor 1 kan jadi kan segalanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Jadi dia tanya, Ungke, uang nomor berapa for ngana? Ungke langsung menjawab, 6 Bu Guru. Waduh, Ibu Guru langsung bilang, ngana memang rohani, ngana memang luar biasa Ungke. 1 sampai 5 apa? 1 sampai 5 tetap Pancasila Ibu. 1 sampai 5 tetap Pancasila. Rupanya Ungke bodoh tapi tetap nasionalis. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang beradil dan beradab. 3, baru yang nomor 6, uang. Kartu mati ya kan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang yang membesar-besarkan persoalan pikiran kita.
Aduh kayaknya udah gak sanggup nih. Aduh kayaknya udah gak mampu nih. Aduh kayaknya parah nih. Aduh, no. Paulus bilang kami memiliki pikiran Kristus. Selalu saya bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar. Pikirkan semuanya itu. Jangan yang menakutkan, menyakitkan, mengecewakan. Karena kalau kita biarkan pikiran kita menjajah, kita hancur hidup kita. Ingat ya. Kadang-kala bukan situasinya mustahil Pak. Iya kan? Ada kawan saya di Bandung lagi. Tenang Pak. Ya, sabar Pak, sabar. Dia lagi nengok-nengok. Pendetanya di mana ya? Iya kan? Ini lagi, iya kan? Yang di Makassar ikut-ikut lagi lihat kiri kanan. Tenang aja, lihat sini semua. Yang di Palangkaraya, amin. Puji Tuhan, ya kan? Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudara harus lihat, kadang-kadang persoalan gak separah yang kita pikirkan. Tapi kita membesar-besarkan pikirannya. Ya kan? Ketika kita mulai membesar-besarkan pikiran, nah ini dia nih, yang dari Medan nih, Oras, ya kan? Ketika kita membesar-besarkan masalah kita, pikiran kita kelihatannya masalah menjadi begitu besar. Tetapi, hey, jangan pernah pikirkan masalah kita besar. Karena Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Amin? Amin? Ya, yang ketiga. Kemustahilan itu bisa terjadi kenapa? Keputusan-keputusan salah yang kita buat. Yunus, sebetulnya gak ada persoalan serius. Cuman dia buat keputusan yang salah. Dia harus pergi ke Nineve, malah dia pergi ke Tarsis, saudara-saudara. Nah ada banyak masalah terjadi gitu kan. Kita pacaran sama orang yang salah, ya kan? Kita menikah dengan orang yang salah, ya kan? Kita berteman sama orang yang salah. Kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Lalu di end of the day kita mulai lihat, loh, hidup saya kan dulu gak serumit ini. Nah, kalau sudah tahu salah, tinggalin. Wah, saya salah nih ngambil keputusan. Berbalik, jangan udah salah, ya udah tanggung. Saya memang orang yang begini, mau diapain? Bodok, saudara-saudara. Ngerti mau saya? Masukku dibodok-bodokin. Bukan bodokin saudara. Bodokin kebodohan saudara itu, ya kan? Masa udah tahu salah gak mau berbalik, ya kan? Masa udah tahu salah masih mau coba membenarkan diri? Mau sampai hancur dulu? Mau sampai hancur berantakan dulu? Mau sampai habis-habisan dulu? Mau sampai udah gak ada apa-apa lagi ya? Udah ada di ICU? Udah ada di balik tali besi? Udah hancur habis-habisan baru ya Tuhan tolong. Kasihan aku. Lalu bilang sama semua orang, kok lu gak pada kasihan sama gua? Nah lu saudara sendiri ya gak kasihan sama diri kamu? Iya kan? Udah tahu salah, perbaiki dong. Iya kan? Yunus memang salah. Tapi mentalnya tetap hebat. Dari dalam perut ikan, dia masih bisa bilang, Tuhan ampuni aku. Itu yang saya bilang. Jadi ingat ya, kemusyrikan bisa terjadi tanpa alasan. Yang kedua karena pikiran kita. Yang ketiga karena keputusan-keputusan yang kita ambil. Sebetulnya kita nggak harus ya menderita gitu. Dan yang keempat, karena teguran dan hukuman Tuhan. Nah ini juga berat. Ada kalanya teguran dan hukuman Tuhan itu berat. Ya kan? Karena apa? Karena kita salah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang berbahagialah orang yang ditegur Tuhan. Wah ini maknanya dalam. Dalam, iya kan? Karena orang yang ditegur Tuhan di dunia ini dimaki orang. Orang yang ditegur Tuhan direndahkan orang. Orang yang ditegur Tuhan dicaci maki orang. Orang yang ditegur Tuhan dihina orang. Lihat tuh dia lagi dihajar Tuhan tuh. Habis dia banyak dosanya sih. Habis dia gak bener sih. Masa katanya pelayanan-pelayanan tapi kelakuannya begitu najis ya kan. Di dunia ini orang kalau ditegur Tuhan habis sudah direndahin, dihina, diejek, dicaci, dicerca segala macam. Tapi Alkitab bilang berbahagialah orang yang ditegur Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan menegur pada saat yang bersamaan Tuhan memberi kekuatan yang baru. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara mohon menunggu sejenak, kita akan coba untuk kembali. ada banyak orang yang hidupnya harusnya tidak menderita seperti sekarang. Ada banyak orang yang hidupnya harusnya tidak terancam seperti hari ini. Ada banyak orang yang hidupnya tidak seharusnya di tali besi. Ada banyak orang yang hidupnya tidak seharusnya dalam perzinahan seperti yang dia buat hari ini.
Tetapi kenapa terjadi semuanya itu hanya karena lingkungan dan pergaulan. Ketika kita sedang menghadapi situasi seperti itu, pastikan. Jangan ada lingkungan yang justru membuat kita makin jauh dari Tuhan. Jangan ada lingkungan yang justru membuat kita makin menghakimi diri kita sendiri. Jangan ada lingkungan yang akhirnya membuat kita cuma membenarkan diri dan menyalahkan orang. Jangan ada lingkungan yang akhirnya membuat kita mau berani mengambil langkah-langkah nekat. Karena ingat, ada banyak orang yang setan kirim sebagai pengipas. Kalau saudara lagi emosi, justru dipanas-panasin. Kalau saudara lagi kecewa, sakit hati, benci, justru dipanas-panasin. Saya mau bilang, orang-orang seperti itu, orang yang dikirim setan dalam hidup saudara. Saya hamba Allah. I am your pastor. Dan saya cuma mau bilang, ketika saudara dalam kemustahilan, saudara butuh sahabat, saudara butuh lingkungan, yang bisa mengingatkan saudara akan kasih Tuhan. Yang bisa mengingatkan saudara untuk sadar. Yang bisa mengingatkan saudara untuk kembali. Memang di saat saudara lagi jatuh begitu, tiba-tiba ada yang bilang udah bertobat, udah kembali, udah sadar. Memang kita nggak sadar apa bertobat apa. Kita lebih senang, udah memang begitu ajar, sikat, bakar ya kan. Tetapi saya cuma mau bilang, sahabat yang baik tidak memanas-manasi saudara. Sahabat yang baik tidak memancing emosi saudara. Tapi lingkungan yang tepat justru menyadarkan saudara, membawa saudara kembali kepada Tuhan, hidup dalam perdamaian. Dan masuk dalam kehendak Allah yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Ya, ingat ya. Dalam kemustahilan, orang itu jiwanya labil. Ya kan? Setan pandai. Waktu saudara sedang bingung begitu, dikirim orang yang manas-manasin saudara, mengadu domba saudara, wah membuat saudara jadi nekat gitu. Tetapi justru lingkungan yang baik mengarahkan saudara pada kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi kemustahilan? Klik. Bersihkan segala pikiran negatif. Bangkitkan iman dan kepekaan. Itu dulu. Kalau pikiran negatif saudara tidak bersih, maka saudara nggak bisa beriman dan nggak bisa peka. Karena apa? Karena everything starts from your mind. Kalau pikiran saudara bersih, maka pikiran yang bersih ini mengalir ke hati saudara, sehingga membersihkan hati saudara, dan hati ini yang membangkitkan iman. Dan hati yang penuh iman akan menuntun kita pada langkah-langkah kepekaan. Nah, ketika hati saudara nggak bersih, yang dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif, maka pikiran saudara negatif, hati saudara jadi busuk, maka saudara nggak bisa pekakan suara Tuhan. Saudara justru lebih peka dengan suara-suara yang memanas-manasi saudara, ya kan? Makanya orang yang bisa dipanas-panasi itu, buat saya, orang yang pikirannya memang nggak bersih, mungkin penuh kesombongan, penuh keangkuhan, ya kan? Orang yang memang dasarnya nggak mau ngalah, orang yang memang dasarnya egois, ya kan? Makanya gampang dipanas-panasi. Tapi orang kalau pikirannya positif, dia bisa bedain kok orang ini kok cuma manas-manasin saya ya. Orang ini kok cuma bikin saya mau berantem sama semua orang ya. Orang ini kok justru memisahkan saya dari mana-mana ya. Orang ini kok justru membuat saya ngambil tindakan yang nekat ya. Orang ini kok justru membuat saya ngambil keputusan untuk keluar dari pelayanan ya. Wah ini nggak benar nih gitu ya kan. Jadi akhirnya kita peka, kita bisa dengar suara Tuhan. Tuhan mulai bilang sama kita sabar. Tuhan mulai bilang sama kita ampuni. Tuhan mulai bilang sama kita jauhi. Tuhan mulai bilang ini ambil langkahnya. Selalu saya bilang, lebih baik ambil langkah yang kelihatannya keras, tetapi membawa kita pada kebenaran. Dalam hidup saya punya prinsip yang mungkin agak sedikit berbeda dengan banyak orang. Saya lebih baik kehilangan 100 teman daripada saya kehilangan idealisme untuk berjalan dalam kebenaran. Saya ulangi sekali lagi. Saya lebih baik kehilangan 100 teman daripada saya kehilangan idealisme untuk berjalan pada kebenaran. Ingat, buat apa saya menambah 100 orang teman? Tapi kemudian, akhirnya menjadikan saya orang-orang yang kompromi dengan dosa. Lebih baik saya kehilangan 100 orang teman, tetapi saya tetap bisa berjalan dalam kebenaran oleh anugerah dan kasih Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. 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 Yang gak tepuk tangan, yang gak bener. Gilbert aneh aja. Udah gak datang, nyelak gue lagi. Ulang. Iya ya. Saya lebih baik kehilangan 100 teman, tapi saya tetap bisa berjalan dalam kebenaran. Karena kebenaran yang membawa saya pada kemuliaan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi dalam kemustahilan yang setan mau serang pikiran kita. Sampai pikiran kita ngaco, pikiran kita negatif, pikiran kita kepahitan, ya kan. Tetapi sekarang bersihkan dulu pikiran. Baru kita bangkitkan iman. Ingat, di bagian-bagian penting dalam hidup kita dalam kemustahilan, kita butuh iman. Amin. Dan akhirnya kita akan peka pada tuntunan Tuhan. Selanjutnya,
Bagaimana menghadapi kemustahilan? Temukan alasan-alasan untuk tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Tidak ada satu kondisi dalam hidup kita di mana kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam situasi apapun kita tetap masih bisa bersyukur. Yunus masih tetap bisa bersyukur kok. Daud masih bisa bersyukur kok. Paulus dan Silas dalam penjara masih bisa bersyukur kok. Selalu saya bilang, kalau kita sudah nggak bisa bersyukur, iman kita sudah mati. Syukur tanda iman kita hidup. Saya ulangi sekali lagi. Thanksgiving to God. Bersyukur kepada Tuhan is the measurement of the living of our faith. Kehidupan yang bersyukur adalah ukuran dari kehidupan iman kita. Saya ulangi sekali lagi. Syukur adalah tanda bahwa iman kita hidup. Orang yang imannya hidup makin tetap bisa bersyukur dalam segala perkara. Tetapi orang yang sudah tidak bisa bersyukur berarti imannya sudah mati. I challenge you today. Mungkin saudara masih ke gereja. Tapi kalau saudara sudah tidak bisa bersyukur, maka itu tandanya imanmu sudah mati. Karena itu pastikan kau bersyukur. Dengan bersyukur kau hidupkan imanmu. Dan dengan iman kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang sejak katakan amin. Jadi sekali lagi, temukan alasan-alasan untuk tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana menghadapi kemustahilan. Jangan batasi kuasa Allah. Meskipun Yunus sudah ada di perut ikan, tapi dia tidak mau membatasi imannya dengan perut ikan yang menakutkan, yang gelap, yang tidak ada jalan keluar. Jangan pernah batasi kuasa Allah. Jangan batasi kuasa Allah sesuai dengan account sudah di bank. Jangan batasi kuasa Allah hanya sebesar dompetmu. Kalau dompetmu tebal engkau bersyukur, tapi kalau dompetmu tipis engkau bertanya, Tuhan kenapa dompet tipis? Jangan batasi kuasa Allah hanya dengan senyum suamimu. Kalau suamimu tersenyum kau berkata Tuhan baik. Tapi kalau suami bentak-bentak dan marah-marah kepadamu dan berkata, Tuhan kenapa punya suami kayak gini, ganti. Jangan batasi kuasa Allah hanya dengan rumah kontrakanmu. Kalau rumah kontrakanmu bisa kau perpanjang, kau berkata Tuhan itu baik. Dan ketika rumah kontrakanmu tidak bisa kau perpanjang, Tuhan, saudara marah sama Tuhan dan bilang, Tuhan perpanjang. Hari ini saya cuma mau bilang, jangan batasi kuasa Allah. Allahmu tidak terbatas. Apapun yang depan saudara itu hanya penglihatan mata saudara. Tetapi apapun yang kau imani, itu yang akan kau alami dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Amin. Jangan batasi kuasa Allah. Tetap harapkan perkara-perkara besar. Bukan karena keinginan diri, namun karena pengertian tentang kuasa Allah. Kenapa kita harapkan perkara-perkara besar? Bukan karena kita punya keinginan besar, tapi karena kita punya Allah yang besar. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh batasi kuasa Allah. Amin. Selanjutnya sebagai penutup, bagaimana kita berdoa dalam kemustahilan. Secara singkat sebelum saya berdoa buat saudara, saya temukan 4 alasan. Yang pertama, naikkan doa pengakuan dosa. Alkitab berkata kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Kita temukan dulu, wah Tuhan saya salah di sini. Makanya selalu saya bilang, jangan dalam doa ada 3 hal yang penting. Jangan sok tahu, jangan sok jago, dan jangan sok ngatur-ngatur Tuhan. Itu dulu. Jangan sok tahu, jangan sok pinter, jangan sok jago, ya kan? Jangan sok ngatur-ngatur Tuhan. Tetapi mulai temukan dulu, wah Tuhan, saya salah ini Tuhan. Saya terlalu egois Tuhan. Saya terlalu ambisius Tuhan. Saya terlalu mau menang sendiri Tuhan. Saya terlalu berpikiran pendek. Saya terlalu gampang terpengaruh Tuhan. Saya terlalu gampang dikipas orang. Saya terlalu gampang diadu domba orang. Saya terlalu gampang dipakai orang demi kepentingannya sendiri-sendiri. Saya terlalu gampang khawatir. Saya terlalu gampang membesar-besarkan masalah. Beresin dulu dosa kita. Karena kalau dosa kita mulai kita bereskan. Ingat, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar. Sudah penghambat rekamu dengan Allahmu itu segala dosamu. Selama kau masih angkuh, selama masih high nose, selama hidung sudah masih lubang 2 ngadep ke atas, saya cuma mau bilang, selama kau masih rasa hebat dan benar, susah kau lihat mujizat.
Tapi selama kau mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan saya salah Tuhan. Tuhan ampuni. Lalu spesifik, ini salah saya Tuhan, ini salah saya. Saya janji saya berubah Tuhan, saya janji saya berubah. Karena kenapa mesti spesifik? Karena dengan mengakui kesalahan kita spesifik, maka kita berjanji untuk menyadari dan tidak mau merubah lagi. Jadi yang pertama, dalam saat kemustahilan jangan minta mujizat dulu. Bereskan dulu dosa kita. Karena waktu kita mulai bereskan dosa kita, kita kagum melihat pembelaan Tuhan. Yang kedua, ya kan? Dalam kemustahilan doa kita, doa bersama. Kadang-kala kita udah gak kuat doa sendiri. Ajak istri berdoa. Ajak suami berdoa. Satu keluarga berdoa. Istilah saya gini, kita bukan cuma ketok pintu surga, kita gedor. Kita gedor, saudara-saudara. Waduh. Kita bukan cuma ketok lagi, pendeta. Kita ketok, pendeta. Jari-jari so bangka-bangka ini, pendeta. Kita kuat ketok. Mar pintu surga, tebal sekali, nyada yang dengar. Saya cuma mau bilang, kalau pintu surga sudah ketok, belum dibuka-buka, bersatu, bersama doa. Jangan ketok lagi, gedor, saudara-saudara, pintu surga. Ini pengkritik yang dengar saya khotbah begini langsung bilang, apa ini? Gilbert khotbah di luar konteks Alkitab. Gak ada Alkitab bilang gedor. Memang enggak. Tapi pengalaman sehari-hari begitu. Saya ketok gak buka-buka, saya gedor aja ya kan. Iya kan? Ya tapi itu kan tidak Alkitab bilang. Biarin gak Alkitab bilang, yang penting terbuka. Yang ngalamin gue. Sudah mau kritik saya, kritik aja biarin. Sudah juga gak usah ketok, ya kan tiup. Terbuka enggak ya kan? Saya sudah coba. Saya ketok gak terbuka. Berdoa bersama, gedor pintu surga. Artinya apa? Sebuah doa kebersamaan. Karena Alkitab berkata satu orang dapat dikalahkan. Dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak bisa terpisahkan. Itu the power of communal prayer. Doa bersama. Itu kuasanya luar biasa, saudara-saudara. Salah satu sebab kenapa kita perlu ada di gereja, untuk kita berdoa bersama. Kenapa kita minta dukungan hamba-hamba Tuhan mendoakan kita. Bukan berarti doa hamba Tuhan, wah ada special line ke sorga. Kalau kita saya mesti titip doa. No. Jangan ambil kesan begitu. Tetapi artinya gini, the prayer of communal prayer. Waktu kita doa bersama, itu kan artinya kita dengan kerendahan hati mau mengakui, mau minta tolong, iya kan? Kita bersama-sama berseru di hadapan Tuhan. Saudara, kuasanya dahsyat dan luar biasa. Jadi ingat ya, yang pertama doa pengakuan dosa. Yang kedua doa bersama. Suami istri perlu berdoa bersama, orang tua anak keluarga perlu berdoa bersama, ya kan? Kadang-kala dengan rekan-rekan, kalau kita udah daripada kita kumpul sama teman-teman kita cuma ngomongin orang atau cuma makan-makan gak ada juntrungannya, ya kan? Kenapa sih kita nggak doa bersama? Kumpul doa bersama, minta berkat Tuhan, saling mendoakan, ya kan? Sama tetangga kita yang juga anak Tuhan atau beberapa saudara, kita doa bersama untuk keperluan masing-masing, dan saya tetap percaya doa bersama dinaikkan dengan iman, menghadirkan kuasa Allah yang dahsyat. Yang ketiga, ya kan? Doa dalam kemustahilan, kita perlu juga doa puasa. Nah, doa puasa ini selalu saya bilang gini, puasa itu bukan aksi mogok makan di hadapan Tuhan. Puasa itu bukan berarti gini, ya udah Tuhan gak jawab doa saya nggak makan. Sampai Tuhan puas. Lihat saya ini udah kurus, udah turun 3 kilo nih Tuhan. Tuhan masih gak buat mujizat juga. Saya gak makan-makan sampai mati. Itu bukan gitu. Puasa itu saya mengosongkan diri. Supaya saya bisa lebih peka, lebih terfokus sama Tuhan. Jadi tujuannya untuk apa? Supaya pikiran kita bersih, hati kita bersih, kita bisa ngerti suara Tuhan. Di dalam puasa kita bukan minta sekedar mujizatnya. Dalam puasa kita ngerti, what is this God? Ini apa Tuhan? Why? What should I do? Gitu. Apa yang mesti saya buat? Langkah apa yang harus saya ambil? Nah waktu kita fokus sama Tuhan, kita pekakan suara Tuhan, di situ kita lihat begitu banyak mujizat terjadi. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi ingat ya, dalam kemustahilan yang pertama, naikkan doa pengakuan dosa. Yang kedua, doa bersama-sama. Yang ketiga, doa puasa. Dan yang keempat, doa bernasar. Wah, ini gratifikasi nih pendeta. Ini nyogok Tuhan nih. Tuhan, kalau sampai Tuhan buat mujizat buat saya kasih iPad 2 ke gereja. Bukan begitu. Saudara tahu nggak apa artinya doa bernasar? Doa bernasar itu gini, Tuhan, kalau Tuhan jamah saya, hidup saya akan pakai hidup untuk melayani Tuhan.
Saya tahu nggak apa artinya itu? Itu bukan nyogok Tuhan. Hana berdoa, Tuhan kalau Engkau berikan anak, anak ini akan kupersembahkan untuk Tuhan. Artinya doa ini beriman, memandang yang belum terlihat. Dalam doa bernasar sebetulnya kita yakin Tuhan pasti kasih anak. Dan anak itu akan saya pakai untuk pelayanan Tuhan. Ngerti gak? Jadi dalam bernasar bukan berarti kalau enggak dan kalau iya. Tapi dalam bernasar, saya tahu anak saya akan diberikan Tuhan. Karena itu saya akan pakai untuk melayani Tuhan. Jadi dia sudah bisa melihat sebelum pertolongan itu datang. Itu sebabnya kenapa bernasar itu penting. Karena kita mau buat perjanjian dengan Tuhan. Bahwa saya tahu pasti. Bahwa apa yang saya minta dan doakan. Tuhan akan sediakan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Makanya Alkitab bilang. Kalau kamu bernasar. Jangan sampai kamu tidak menepati nasarmu. Karena itu Tuhan memandang bersalah. Kesempatan yang indah. Hari ini juga. Izinkan saya. Mengingatkan setiap jemaat sekalian. Karena ini hari Minggu terakhir. Dengar baik, saya ulangi sekali lagi. Ini adalah hari Minggu terakhir. Ya kan? Di bulan Februari ini. Untuk kita kemudian masuk bulan Maret. Dan bulan Maret terakhir kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Khusus gereja kita merayakan HUT gereja yang ke-6. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, mulai minggu depan kita masuki suasana yang indah di mana kita mengingat sengsara Yesus. Dan itu sebabnya saya juga mau mengajar setiap saudara sekalian. Kalau ada saudara yang sudah bernasar dan belum menggenapi nasar saudara, pastikan saudara genapi nasar saudara. Mungkin ada saudara nasar-nasar tertentu sama Tuhan. Tidak kebetulan dalam kesempatan yang maha indah ini. Di hari Minggu terakhir di bulan Februari ini, saya mendorong setiap saudara. Ayo, ingat nasarmu sama Tuhan. Bereskan. Bayar nasarmu dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini meskipun saya tidak secara fisik bersama dengan saudara. Tetapi roh saya bersama dengan saudara hari ini. Untuk mengingatkan kepada setiap jemaat sekalian. Kemustahilan bukan akhir dari segala sesuatu. Kita bisa saja melihat segala situasi sepertinya mustahil dan iblis maunya begitu. Tapi kita mau tetap bersyukur. Kita tetap mau beriman. Kita mau tetap percaya. Kemustahilan tidak menghambat kita untuk tetap berdoa. Kemustahilan tidak menghambat kita untuk tetap beriman. Kemustahilan tidak menghambat kita untuk tetap berharap. Dan kemustahilan tidak menghambat kita untuk tetap bermimpi. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tutup mata kita. Datang pada Tuhan. Sambil musik mainkan pujian penyembahan buat Tuhan. Saya percaya tidak kebetulan hari ini kau ada di gereja. Meskipun saya tidak hadir secara fisik. Tetapi saya tahu roh Tuhan ada bersama dengan kita hari ini. Sambil setiap kepala ditundukkan, setiap mata dipejamkan, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan. Apa yang setan sedang buat dalam hidup kita. Sehingga kita mulai berpikir mustahil, kita mulai berpikir gak ada jalan, kita mulai berpikir semuanya tertutup dan semuanya sulit. Saya cuma mau mengingatkan buat setiap saudara. Bersyukur adalah tanda iman kita hidup. Selama kita masih bisa bersyukur itu artinya iman kita masih hidup. Bersungut-sungut itu tanda iman kita sudah mati. Dengan bersungut-sungut kita tidak yakin bahwa Tuhan bisa tolong kita. Dengan bersungut-sungut kita tidak percaya bahwa Allah sanggup membela kita. Hari ini, saya mau berdoa buat setiap saudara sekalian. Setiap saudara yang didoakan secara khusus mungkin hari ini sudah berkata, mustahil saya bisa disembuhkan. Mustahil rumah tangga saya bisa dipulihkan. Mustahil saya melihat mujizat. Mustahil saya bisa dipakai Tuhan. Mustahil saya bisa bangkit. Jalan saya sudah ribet. Jalan saya sudah rumit. Jalan saya sudah betul-betul tersesat. Saya cuma mau bilang, Tuhan cuma butuh pengakuan. Tuhan cuma butuh kesadaran. Lord, I was wrong. Tuhan saya salah. Dan biarkan Tuhan yang bertindak. Apapun yang setan buat begitu complicated. As for God, everything is just simple. Buat Tuhan segalanya jadi mudah dan simple serta sederhana. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, saya doa, tapi saya tidak pernah berpuasa. Saya berdoa, tapi saya tidak pernah bernazar. Saya berdoa, tapi saya tidak pernah berdoa bersama-sama. Saya berdoa, tapi saya tidak pernah sungguh-sungguh bertobat dari segala kesalahan saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin kau orangnya yang senang nyalain orang. Dia yang salah, dia yang salah, dia yang salah, dia yang salah. Kenapa engkau tidak berkaca pada dirimu sendiri dan berkata, jangan-jangan Tuhan,
Saya yang salah. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Dan izinkan saya mengingatkan buat saudara. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Gak ada yang susah buat Tuhan. Tuhan Yesus tetap Tuhan yang sama. Yang sanggup lakukan segala perkara. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pernahkah kau renungkan? Yunus yang sudah ada di perut ikan. Dapat keluar sehat melayani Tuhan. Dan menggetarkan satu kota. Itu berarti. Kalau Yunus bisa dijamah Tuhan, saudara pun juga bisa. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan saya mau bangkit. Saya mau bangkit, saya mau bangkit. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan sekalian. Hamba berdoa buat setiap mereka yang berbeban berat. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang dalam pergumulan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Mujizat anugerah kasih karunia kuasa Tuhan mulai menjamah sekarang di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, kuasa berkat, kuasa anugerah mulai tercurah. Mereka yang sedang ada dalam penguasaan kemustahilan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Mungkin selama ini pikiran kami terlalu membesar-besarkan masalah. Mungkin selama ini kami dikendalikan oleh rasa takut, rasa benci, rasa dendam, dan keputusan-keputusan yang keliru. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan. Sehingga hari ini juga dalam ibadah minggu yang berbahagia ini, kami dikuatkan kembali untuk memandang anugerah kasih karunia berkat dan kuasa Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang sangat mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Saudaraku, mustahil hanyalah dusta iblis. Mustahil hanyalah dusta iblis. Anak Tuhan hidup selalu dalam kebenaran dan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Saudara yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya dan berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin untuk kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumbang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campuran kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah diberi dengan harga mahal itu darah Yesus. Dari darah yang tercurah tubuh kami lebay Roh Kudus bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan berkat mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus. Kami yang percaya sudah dijamah. Dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya. 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 Imani janji Tuhan. Imani janji Tuhan. Alkitab berkata langit dan bumi akan lenyap, tapi firman yang tinggal tetap. Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silahkan turunkan tangan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapak, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat hamba. Doa firman termaterai. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Mereka gak turun